satu-satunya kita persembahkan Duo Rukun Makmur. Seger ya kalau minum nih. Apa katanya khasiatnya tuh buat ganti ion apa? Ganti ion tubuh. Favorit minum kayak gini deh. Udah mulai. Oke. Sorry. Mulai. Terima kasih Bung Santos. Terima kasih Bu Santos. Luar biasa ya. Dan terima kasih pemirsa. Kita kembali lagi di acara kesayangan kita semua. Breaking Yes. Bersama kami Duo Rukun Makmur. Duo Rukun Makmur Yang setia selalu seminggu sekali muncul muncul di YouTube kesayangan Anda. Iya. Dan kita siang ini ada di sebuah gedung tinggi Baru ya? sekali. Baru ini pindah Gedung baru. kita. Ya. Meja baru. Oh iya. Meja baru ini. Dapat dari mana meja ini? Ini dapat dari aplikasi. Pesan ya? Pesan. Aplikasi. Spotify. Ada meja baru dan kita ada di gedung-gedung bertingkat ini. Semakin kelihatan profesional. Profesional. Dari penampilan mejanya doang loh ya. sama belakangnya ya. Tadi naik apa ke sini? Naik drone. Turunnya flying fox nanti ya gitu ya. Naik tangga biasa lah. Ya kebetulan tadi lancar ya. Karena gedungnya emang gedung baru ini ya. Di Jogja mungkin banyak orang belum tahu sih. Ya. Baru pondasi kok ini. Ya. Seminggu kemarin baru peletakan batu pertama udah jadi. Om Zena, kita berjumpa lagi di Breaking News. Kali ini kita akan baca berita-berita seputar sains dan teknologi. Itu bidang saya banget. Profesor Haryo Seno. Benar sekali. Saya pengamat di LAPAN. Basarnas 8 sama 7? 86. Pokoknya saya pengamat dan komentator untuk masalah sains di berbagai lembaga-lembaga di Indonesia. Ngeri ya. Ngeri. Jangan dipercaya, pemirsa, jangan dipercaya. Berita yang pertama dari luar angkasa. Berita dari luar angkasa. Menarik. Ini batu meteor jatuh di Inggris terkait pembentukan tata surya 4,6 miliar tahun. 4,6 miliar tahun. Lama banget itu ya? Lama banget tuh, misalnya masih kecil itu. Belum lahir. 4,6 miliar tahun yang lalu itu es teh masih murah itu. Batu meteor jatuh di Inggris. Itu dia jatuh di kota namanya Whitcombe di Gloucestershire. Mau diulang. Ini kalau ada orang Inggris nonton Breaking News ya nanti penyebutan kita kurang tepat nanti protes. Jadi mungkin Whitcombe Gloucestershire. Semoga benar. Semoga kalau ada orang Inggris yang nonton Breaking News kita bisa dikoreksi. Pecahan batu meteor jatuh di Inggris, terus ada warga yang menemukan lalu lapor dengan pihak terkait, ilmuwan-ilmuwan untuk diteliti. Pernah kejatuhan meteor pernah? Hampir Pak. Ya, Meteor Garden. Tomingse, makanya kayak Tomingse. Ternyata ada juga ya di Inggris, maksudnya kirain di sana itu saking gedungnya tinggi-tinggi tau. Nggak ada meteor sampai jatuh ke desa-desa. Ternyata ada. Di sana tetap ada desa-desa. Masih banyak lahan kosong juga banyak di sana. Iya. Dan ini tuh fenomena yang langka loh. Ini itu disebut batunya itu jenisnya kondrit karbon. Kondrit karbon. Kayak kertas dong. Nah, iya kayak kertas. Itu kan memang batu ini dipakai untuk bikin notal. Karbon nota itu. Jadi sebenarnya ada sekitar 65.000 meteorit yang tersimpan di seluruh dunia. 65.000 banyak banget. Dan ya. hanya 1.200 yang disaksikan oleh saksi saat jatuhnya. Kebanyakan kita nggak lihat karena bumi luas banget. Luas banget. Ada lagi biasanya kalau nggak salah itu bedanya udah besar tapi karena masuk atmosfer kan kebakar itu terus jadi kecil-kecil gitu loh. Pecah. Akhirnya terbentur berbenturan dengan bumi ya.
Akhirnya sampai bumi paling jadi kristal-kristal gitu. Betul. Mungkin ya, mungkin. Saya belum pernah lihat meteor langsung. Jadi lembut. Iya. Dan hanya 51 yang jenisnya itu kondrit karbon ini. Berarti termasuk langka ya? Langka. Ini kalau batu ini jatuhnya di Indonesia pasti udah dicampur air putih. Buat kesehatan. Buat kesehatan. Lokasinya tuh udah dikeramatkan. Dikeramatkan. Tiap hari didatangi warga. Wow. Dikasih tiket masuk ya. Kasih tiket masuk. Tiba-tiba ada parkir dadaan. Ramai. Tapi kalau yang terakhir di Indonesia tuh kan yang di mana ya? Di Sumatera Utara apa ya? Yang dia katanya percaya bahwa batu itu dihargai berapa miliar gitu loh. 25 miliar. 25 miliar kalau kata. Tapi akhirnya memang dijual tapi nggak nggak semahal itu harganya. Kita belum dapat laporan dari reporter kita di lapangan. Tovan? Wah. Kita belum dapat laporan. Meteor itu berarti mengingatkan kita pada masa-masa apa? Masa-masa kehancuran dinosaurus. Katanya. Itu katanya dulu. Ya. Dinosaurus itu hancur karena hujan meteor. Hujan meteor. Ya. Karena waktu itu belum ditemukan jas hujan sama payung. jadi kena hujan. Karena nggak pakai jas hujan. Orang itu kalau pakai jas hujan itu kan semriwing. Mantol. Itu mental, Pak. Itu mental, Pak. Iya, Pak. Itu mental. Semriwing. Oke, Om Seno. Dari berita kejatuhan meteor kita masuk ke berita kejatuhan durian. Tadi soal dinosaurus tadi ya berbuah dengan meteor. Ini ternyata menurut ilmuwan manusia purba itu sudah mengenal tusuk gigi 46.000 tahun yang lalu. Berarti 46.000 tahun yang lalu udah ada sate kelatak. Selilitun mereka ya. Manusia purba udah selilitun ya. Ada kemungkinan berarti ada tisu juga ya. Kalau tusuk gigi, tisu kemudian ya. apa tempat apa kayak? Hand sanitizer. Luar biasa loh ilmuwannya tuh bisa. Dia kalau nggak salah meneliti gigi Adiguna. Bukan. Itu kamu, Pak. Gigi, Pak. Dia itu menemukan tusukan, bekas tusukan pada rongga gigi di fosil manusia purba. Manusia purba. Kok yo hominid namanya, hominid, spesies manusia modern. Manusia purba tapi udah modern. Udah kemana-mana bawa gadget. Kemana-mana nyari wifi. Yang hebatnya itu penelitinya, Pak. Dia kesimpulannya itu kan giginya ada lubangnya, terus dia langsung menyimpulkan dengan wah ini sudah mengenal tusuk gigi. Padahal bisa jadi kan bukan tusuk gigi. Tapi Om Seno itu manusia purba jenis apa ya? Saya ya itu tadi, hominid tadi. Udah modern ya? Agak modern. Jadi ya. Tersisa paling cuma 1% di dunia ini. Mas. Ya, dia menemukan gigi ini di Polandia, Om Seno. Dia di sebuah gua. Kan manusia purba zaman dulu kan tinggalnya di gua. Karena mungkin MU kalah jadi masuk gua. Lalu yang lainnya milik pria itu yang sedikit lebih muda, itu usianya 20-an tahun. 20-an tahun. Suami istri? Si apa pasangan atau sama-sama pria? Kita nggak tahu, nggak ada yang jagong waktu itu. Kita nggak tahu itu nikahnya di mana. Siapa tahu itu fosilnya gandengan gitu. Tahu bisa jadi. Bisa jadi kan kita tebak gitu ya, apakah dia pasangan atau enggak itu. Masa depan di depan mata kita. Hotel luar angkasa pertama bakal dibuka pada 2027. Bisa tampung sampai 400 tamu. Hotel luar angkasa. Sudah ada aplikasinya belum itu? Kayaknya di Traveloka ada. Sekarang 2021, masih 6 tahun. 6 tahun lagi itu bisa nyelengin dulu. Bisa nyelengin dulu, Om Seno. Minat gak, Om Gigi? Tertarik ya. Lumayan loh. Ini dapat sarapan nggak ya? Dapat sarapannya. Oseng-oseng batu meteor. Ini berarti kalau di sana kita bisa melihat sunrise dan sunset. Iya dong. Bisa juga melihat asteroid dari dekat. Asteroid, betul.
Ini konon mereka bikin teknologinya udah maju banget. Ini kita baca nggak sampai nih, kita nggak nyampe nih. Ini katanya menyesuaikan dengan gravitasi yang ada di bulan, Om Sino. Ini dia tertarik piknik neng luar angkasa. Ini yang punya siapa Pak? Yang bangun itu Amerika ya kalau nggak salah ya? Yang bangun dulu itu yang mencetuskan ide itu ilmuwan yang bikin Apollo. Wah. Apollo itu kan ini toh apa jadah dibakar. Solo Pak. Gak bisa jauh-jauh dari angkringan. Apollo itu ya Amerika Pak. Apollo 11 tuh yang mencapai 11 ya yang mencapai bulan tuh Apollo 11 kalau nggak salah. Jadi ini memang kayaknya perusahaan Amerika ya yang mungkin udah punya pengalaman bangun stasiun luar angkasa, akhirnya bangun hotel luar angkasa pertama. Itu kira-kira biayanya piro ya Om ya? T lah. T atau mungkin di atasnya T itu ada nggak ya? TT. TTT. TTT. Ada. Ini apa namanya? Nanti fasilitasnya juga banyak. Di sana ada restoran, kapal pesiar. Kapal pesiar. Ada kapal. Serius loh tulisannya kapal pesiar. Nyicil dulu, bikin baju astronot, jahit itu. Pakai baju COVID itu apa kemarin? Namanya apa? Yang putih itu? Hamsat. Hazmat. Sampai Hamsat. Hazmat. Maaf. Enggak, itu buat latihan sumunya tuh loh, kan hazmat itu buat latihan sumunya. Di sana emang sumu. Kan semakin mendekati matahari toh Pak, Panas ya. logikanya kan gitu kan. Nanti mungkin di sana akan dibangun juga Indomaret. Di luar angkasa. Nggak bisa dibayangin sih ya. Paling ini kayak film-film itu sih ya mungkin ya Om Sene. Apakah terakhir bukan yang Martian. Bukan ya Martian. Terus yang itu yang waduh filmnya rumit banget tuh loh tentang apa kayak nanti di googling ya. nanti di googling yang dia ternyata udah tua tapi jadi masih muda tuh loh ternyata. Interstellar bacanya. Takutnya kayak gitu. Wah, kita nyampe sana balik Om Seno masih terjebak dalam umur mudanya gitu. Balik ke dunia lagi, keluarga kita udah tua semua. Karena ada selisih waktu yang banyak ya. Ya kalau jaraknya jauh banget, tapi kalau cuma bulan tuh kayaknya enggak deh. Kalau cuma di orbit bulan kayaknya enggak. Deket ya Om Seno. Ya, wah sok tahu saya. Kayak ngerti-ngerti ya itu. Pemirsa mohon dipahami kalau kita nggak serius loh ini. Saya ya belum pernah loh ke sana. 3 SKS pemirsa, di Breaking News kuliah 3 SKS dengan Profesor Haryasina. Astronomi TV. Astronomi. Berarti belajar ini ya zodiak ya? Iya. Bisa. Kalau lagi nggak ada job ngajar di ITB ya itu. Zodiak. Itu astrologi Pak. Beda Pak. Beda ya, bukan astronomi ya. Nah, ini masih berhubungan dengan luar angkasa pemirsa. Cina dan Rusia sepakat bangun stasiun luar angkasa di bulan. Bisa digunakan negara-negara lain. Berarti asik besok ya? di bulan ada lempuyangan. Ini stasiun ilmiah Pak. Stasiun buat penelitian ilmiah ya, bukan buat kereta api. Beda ya. Jadi nggak ada peronnya. Ada. Intinya kan itu stasiun penelitian ilmiah yang bisa ini kan yang bisa di dua lembaga ya kayak lapannya Rusia sama Cina itu ya. Mereka kerjasama terus karena kalau terakhir kan ekspedisi ke bulan itu kalau nggak salah ya cuma itu terus terakhir kali atau habis itu ada lagi nggak ya ekspedisi itu ke bulan? Ya dulu Neil Armstrong itu ya denger ya itu ada misteri kan soal itu soal itu kontroversi katanya ada kontroversi. Katanya satu teorinya ya itu nggak benar-benar nyampe bulan katanya. Katanya ada angin, katanya benderanya bisa bergerak. Ya. Padahal kan di luar angkasa nggak ada angin, tapi kok benderanya bisa berkibar gitu. Terus Neil Armstrong nendang-nendang bola, kayak planet football. Terus itu kan cerita lama Neil Armstrong dengan orang Jawa. Oh iya, bisa diceritain lucu. Di bulan itu mungkin kalau nanti dibikin stasiun gini ya, pertama memang harus genos.
Loh bisa loh Pak, bisa Syarat loh. perjalanan kan segitu sekarang toh. Syarat Iya. perjalanan harus ini genos dulu. Benar. Bulan. Terus pengantarnya nggak boleh masuk stasiun. Nggak boleh. Ya tahu pengantar. Nunjukin. siapa tahu astronotnya di antara orang tuanya atau kayak terus orang tuanya langsung pulang itu loh. Siapa tahu. Pulangnya kan bisa nge-grab toh. Di sana bisa nge-grab. Tapi bulan itu kalau Om Seno lihat itu bentuknya selalu sama loh, mirip kayak apa? Ibu menggendong bayi ya. Bulan. Iya, bulan Ya. itu kalau kita lihat bentuknya selalu sama dari bumi itu. Ibu yang menggendong bayi. Item-itemnya itu atau gimana? Nah, bagian hitam kan bagian kelihatan iya, putih bersinar. iya, Kalau iya, iya, kalau iya. bulan bersinar ya. Ya. Bulan bersinar itu kan bentuknya itu. Lalu nggak tahu misterinya apa, belum sampai segitu. Pas akhir bulan saya nggak lihat apa-apa. Mas. Wah. Mikir dong. Emang. Ini ya, Nah, ini berita menarik nih. ini menarik Om Sena. Karena kita bisa dibilang ini mungkin krisis energi ya. Betul. Kita kan sering pakai energi yang tidak dapat diperbarui ya katanya ya. Maka ini ditemukan energi yang terbarukan dan deket sama kita sebenarnya ini. Ini kita mungkin bisa mencontoh. Jadi di Uganda sana itu ciptakan energi bersih dari batu vulkanik. Piye gue ceritanya? Batu vulkanik batu tahu? vulkanik itu berarti kalau di Merapi itu batu-batu yang ada Ya, dari Gunung Merapi itu ya. Betul. Batu yang berasal dari letusan Gunung Merapi itu namanya batu vulkanik. Terus? Maka di pinggir-pinggir jalan kan sering ada vulkanisir. Itu batu yang dibatik. Ya. Nah, di Uganda di sana itu ada semacam perusahaan gitu Om Seno. Namanya EcoStove. EcoStove. EcoStove Ya. itu stove itu mungkin dari stone itu ya mungkin ya dari itu ya batu gitulah ya. Nah itu menciptakan kompor yang panasnya berasal dari batu. Ngirit nggak Pak? Ngirit ya? Karena katanya batu vulkanik itu panasnya awet. Panasnya awet. Jadi ketika udah panas, Ya. suhunya akan begitu terus sampai beberapa lama gitu. Oh dia punya suhu, jadi suhu. Kan itu. Jadi perusahaan tersebut itu membuat kompor, terus setiap kompornya itu dikasih sekalian Batunya. Nggak ganti-ganti selama mungkin setahun gitu ya? Iya, Mungkin pokoknya ya? sampai awet ya mungkin. awet itu, Ya, batunya ya. awet ya Tom. Bayangin batu kok Om. Coba. Panas. Loh ini bisa yang menggunakan cuma Uganda doang atau ada negara lain? Nah, kurang tahu. Kalau ini sukses kan bisa diekspor Betul. ke seluruh dunia ini. Nah, kayaknya penggunaan jadi di Uganda ini masih banyak rumah tangga itu yang menggunakan bahan bakar dari arang. Nah, kalau arang itu kan ya ini terus toh. Habis lama-lama. Dari apa kayak? Kayu toh biasanya. Dari kayu arang. Berarti memang di Uganda sana ada juga kopi jos ya? Kopi cemplungnya arang ya? Cemplungnya arang. Dulu saya pernah menggunakan energi alternatif juga loh Pak. Dari Parafin. Itu alternatif loh Pak. tak kira dari panas tubuh. Nah ini mereka biasanya mengeluarkan dana untuk beli arangnya itu bisa sampai 1 juta. Mata uang Uganda. Iya, kalau mereka pakai arang awalnya 1 juta. Untuk masak, untuk energi rumah tangganya sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta. Sekarang kalau ini pakai ini Hanya 100.000, nggak sampai 100.000 katanya. hanya 100.000. Wah, sangat sewu iso nggo mabu-mabuan. Nah, sangat lumayan. Kita undur diri dulu. Berjumpa lagi di Minggu depan tetap di Breaking News, masih bersama kita berdua duo Rukun Makmur. Pamit. Nisa Sabian, I love you so much. Nisa Sabian, tetap semangat. Nisa Sabian, I
Aldi Taher love banget. Tetap semangat Oni Sasabia.